Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Kita berjumpa kembali di konten selepas subuh di hari ini tanggal 26 September 2023, bertepatan di hari Kamis. Semoga salam sejahtera tetap menaungi kita semua, tetap melindungi kita semua, dan semoga kita tidak kurangan rasa syukur. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti seminar atau workshop Teaching Factory. Di situ ada beberapa industri atau eduka yang bergabung dan memaparkan terkait Teaching Factory ataupun kelas industri. Dan di situ ada beberapa topik yang menurut saya menarik. Sebelum kita menyediakan satu perangkat TEVA atau Teaching Factory atau suatu kelas industri, tentu kita harus mempersiapkan putra-putri kita untuk menuju ke sana. Minimalnya sikap dan budaya kerja sudah mereka ketahui betul. Nah, terkait sikap dan budaya kerja ini, saya teringat zaman dulu waktu masih bekerja di kontraktor dan konsultan di bidang konstruksi. Saya mengalami beberapa hambatan ataupun beberapa kesulitan saat memulai untuk starting point join in dalam suatu lingkungan kerja, dan saya merasa bahwa topik adaptasi kerja ini perlu kita angkat karena tidak semua putra-putri kita atau siswa-siswa saya sendiri itu paham betul terkait adaptasi kerja. Apa sih yang dinamakan adaptasi kerja? Tentu saya akan bertanya kepada Anda, bagaimana kalau di situasi atau di lingkungan Anda ketika Anda mengawali pekerjaan atau baru pertama kali bekerja, itu bagaimana cara Anda beradaptasi dalam dunia kerja? Itu adalah suatu pertanyaan yang sebetulnya selalu terlintas, tapi kita yang mas going on aja, tidak terlalu merumitkan hal. Ya udah, kita berangkat kerja, kita mengikuti SOP atau standar operasional prosedur perusahaan itu, dan dia mengalir begitu aja. Apakah hanya seperti itu? Tentunya kesadaran untuk meninjau SOP itu memang harus kita runtutkan dari awal. Jadi menurut hemat saya, untuk beradaptasi dalam sebuah pekerjaan itu ada perlu 2 poin. Poin yang pertama ini saya merujuk kepada cerita saat saya kecil. Waktu itu dengan bapak itu kita memperbaiki motor beliau yang sudah rusak, dan di situ beliau itu menganggap saya ini sebagai asisten teknisi, dan di situ saya sangat ingat betul beliau menegur saya, "Dek, ambilkan ini." Dan saat itu saya kurang gesit untuk menangkap apa yang menjadi keinginan bapak, dan akhirnya bapak memberitahukan, "Besok kalau kerja kamu tuh harus paham runtutan yang harus kamu lakukan. Jadi kamu tidak memberatkan orang yang kamu bantu, dan kamu tidak, istilahnya itu, tidak terlalu lambat dalam mengikuti ritme pekerja mereka." Artinya saya menangkap bahwa poin pertama Anda untuk beradaptasi dalam kerja adalah penalaran. Penalaran itu apa? Penalaran itu adalah suatu keputusan, suatu pertimbangan baiknya setelah ini ngapain, dan itu tepat, harus seirama atau seritme dengan lingkungan sekitar Anda. Jadi kalau kita boleh contohkan, misal Anda pergi dari Semarang ke Purworejo lah, Anda tahu target Anda itu adalah sampai di Purworejo, tapi kan banyak sekali lalu lintas yang harusnya bisa ada akses untuk mengarah ke sana. Nah, penalaran itu adalah seperti itu. Anda hanya diberi suatu case, suatu job desk mungkin, pergilah ke Purworejo. Nah, di situ Anda melakukan penalaran. Oh, baiknya saya harus melewati, ini dulu, setelah ini dulu, secara berurutan, secara ritme, dan secara runtut. Dan itu adalah hal yang Anda harus miliki. Penalaran itu harus Anda miliki ketika bekerja. Seperti saya saat menjadi asisten montirnya bapak itu. Jadi ketika montir utama itu perlu kunci ini, saya harus tahu. Nah, setelah dia mau taati dengan kunci itu, setelah itu saya berpikir, di sini apa ya? Pegang kunci ini. Berarti saya harus sikap mengambilkan. Sama seperti dokter dengan asisten dokternya ketika melakukan operasi. Dan sekedar
kita mengikuti ritme. Oh, habis ini dokter pasti akan melakukan ini dan kita perlu alat ini. Nah, kita menyediakan minimal Anda itu dalam suatu lingkungan kerja yang baru itu Anda support seperti itu. Anda melakukan penelaran dan Anda mengikuti ritmenya dulu. Nah, itu perlu agak waktu, tapi saya rasa 1 bulan cukuplah Anda mengikuti ritme dalam dunia tempat kerja Anda. Penalaran itu penting sekali. Nah, poin kedua adalah saya menganggap ketika di dalam kelas siswa-siswi saya itu, saya menganggap mereka adalah seorang wirausaha semua atau bergerak di pekerjaan wira swasta. Kenapa? Karena lumayan lulusan SMK itu tentu akan dituntut untuk membuat lapangan pekerjaan ataupun melanjutkan kuliah. Nah, di sini saya mengambil opsi meskipun dia nanti mungkin melanjutkan kuliah, tapi tidaknya dia punya kesadaran bahwa dia itu bisa berdikari. Artinya mereka itu adalah direktur utama di perusahaan mereka di masa depan. Entah itu terjadi atau tidak, kita doakan saja. Nah, dari situ saya menganggap bahwa mereka adalah seorang leader. Seorang leader itu meskipun satu saja itu adalah mewakili perusahaannya dia sendiri. Sampai sini kan agak menarik pemikiran ini. Sehingga saya harus menanamkan kepada mereka ketika mereka bekerja, selain adaptasi untuk melakukan penalaran tadi, yang kedua adalah with the company with yourself. Artinya bangunlah perusahaan itu pelan-pelan mulai dari diri kamu sendiri. Bagaimana standar operasional perusahaan dalam melayani itu seperti apa? Terapkan itu dalam diri Anda. Saya sering kali mengatakan itu kepada kelas. Apa sih SOP yang umum dalam suatu perusahaan, dalam mungkin jasa atau konsultasi ataupun secara bidang-bidang pekerjaan tertentu, khususnya di bidang konstruksi yang menurut saya. Karena bidang konstruksi itu tentunya akan bergerak di bidang jasa konsultan ataupun jasa kontraktor. Nah, kalau di bidang jasa kontraktor itu ada tiga elemen penting yang siswa-siswa saya itu harus penuhi betul. Yang pertama adalah ketika job pekerjaan itu masuk dari klien ataupun dari siapapun itu, yang pertama tentu mereka harus lakukan adalah melakukan speed response. Artinya harus merespon dengan cepat. Speed response ini belum selesai proyeknya ya. Maksudnya itu baru hanya mengkonfirmasi, oh iya baik Pak, kapan deadline itu diminta, kemudian berapa nilai proyeknya, apa yang diinginkan, outputnya apa saja, itu mereka rekap. Itu namanya speed response dan itu harus ketika 1 hari itu yang namanya pelayanan. Yang kedua adalah good scheduling. Apa itu namanya good scheduling? Artinya penjadwalan Anda itu harus rapat sekali, harus mampu mengakomodir keinginan klien. Contoh, ketika Anda sudah merespon dengan cepat, kemudian Anda menanya, ini kapan sih kira-kira, maksudnya kapan diminta. Nah, itu Anda harus tentukan jadwalnya dan Anda harus tahu deadline-nya kapan, dan itu Anda rekap semua. Oke lah kalau kalian kita 1 orang, tapi kalau beberapa klien untuk masuk tentunya akan menjadi crowded. Kalau Anda tidak mengatur scheduling Anda dengan baik, good scheduling tadi, tentu pelayanan Anda tidak akan maksimal. Yang poin ketiga ada good delivery, artinya eksekusi Anda, penyampaian Anda kepada klien itu penting sekali, dan itu dinilai ternyata dan mendapat perhatian khusus kepada salah seorang atau beberapa klien. Siapa tahu ada yang benar-benar menyukai pekerjaan kita, kemudian mantap dan cocok dengan diri kita, dengan perusahaan kita sendiri, dan tentunya kepercayaan itu akan berkesinambungan. Lambat laun akan memupuk dan memberikan kepercayaan lebih kepada kita untuk seterusnya. Dan tentunya itu adalah beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam hal beradaptasi dalam dunia kerja. Semoga ada manfaatnya. Kita berjumpa lagi di hari Senin minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Semoga kita tidak kekurangan apapun, terlebih khusus rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.